pagi. Pagi. Sekarang kita ketemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi ya. Sebelum dimulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang memimpin doa? Nggak ada. Saya minta tolong Agnes buat mimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa akan saya tunjuk secara universal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agnes. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Pipin, ya Bu. Agnes, hadir Bu. Valen, Doni, Lina, Alfa, Indah, JJ, Gana, Adi, Desti, Citra, Ina, Bowo. Oke, baik. Hari ini kita masuk semua ya, nggak ada yang absen. Sebelumnya, kalian udah tahu belum konsep dasar ilmu ekonomi itu apa? Ada yang udah tahu atau ada pernah dengar? Belum, belum dengar. Oke, kalau gitu, Ibu akan bagikan ke kalian modul. Kalian bisa dibaca sambil nanti Ibu akan jelaskan. Oke, udah dapat semua ya? Oke, kita mulai konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikonomi. Terdiri atas dua kata, oikos dan nomos. Nomos itu artinya rumah tangga dan nomos itu aturan. Jadi, ekonomi itu mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau pengertian dari ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kalau ekonomi itu lebih kayak mempelajari kebutuhan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, tapi kalau ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Prinsip ekonomi, dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Jadi intinya orang kebanyakan menggunakan prinsip ini karena dia ingin usahanya yang kecil tetapi ingin mendapatkan pendapatan yang setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya. Nah, pembagian ilmu ekonomi ini ada 3. Yang pertama ekonomi terapan, yang kedua ekonomi teori, dan yang ketiga ada ekonomi deskriptif. Pengertian dari ekonomi terapan ini adalah ilmu yang mempelajari penerapan dari ekonomi teori. Kemudian yang kedua ada ekonomi teori itu terbagi menjadi 2, ada mikro dan ada makro. Kalau mikro itu lingkupnya dia yang kecil, kalau makro itu dalam lingkup yang luas. Dan pengertian ekonomi deskriptif yang ketiga adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau kejadian yang nyata dalam sistem ekonomi yang ada. Contohnya ada krisis moneter di tahun 98. Untuk selanjutnya ada motif ekonomi. Motif yang pertama itu motif intrinsik. Motif intrinsik itu motif yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua ada motif ekstrinsik, motif yang berasal dari luar diri kita. Gitu. Lalu motif 3 pelaku ekonomi. Jadi dalam
kegiatan ekonomi ada 3 pelaku. Yang pertama, motif ekonomi produsen, yang kedua ekonomi konsumen, dan yang ketiga motif ekonomi distributor. Produsen ini motifnya dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau konsumen, dia hanya untuk kepuasan diri dia sendiri. Kalau yang distributor itu penghubung antara produsen dan konsumen. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Apakah kalian sudah jelas? Jelas ya? Oke. Di sini Ibu akan memberikan sebuah kasus. Kan tadi di motif ekonomi ada 2 motif. Ada motif intrinsik dan ekstrinsik. Nah, contohnya nih, misalnya Ani ingin membantu korban banjir karena dia merasa kasihan. Itu menurut kalian masuk motif yang intrinsik atau ekstrinsik? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau menjawab? Saya intrinsik. Satu-satu, dari Ina dulu. Intrinsik dari diri sendiri. Dari intrinsik, oke. Terus Doni? Intrinsik, kenapa? Karena ini berasal dari dalam diri saya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, betul. Jadi dari contoh tadi, misalnya Ani ingin membantu korban banjir, itu adalah motif intrinsik karena berasal dari dalam diri Ani sendiri. Jadi adanya sebuah dorongan dari dalam hatinya dia untuk mau membantu korban banjir karena dia merasa iba atau kasihan melihat korban-korban banjir yang ada. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, kesimpulan dari materi hari ini, konsep dasar ilmu ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan kita mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi ini nantinya bisa digunakan dalam penerapan kalian misalnya berperilaku dalam bidang ekonomi. Nah, seperti itu. Kemudian, Ibu berharap kalian dapat mengerti betul materi yang Ibu sampaikan hari ini, karena Ibu sudah membagikan modul ke kalian. Kalian bisa membacanya lagi di rumah, dipahami betul materi hari ini. Seperti itu, agar nantinya kalian paham apa sih itu konsep dasar dari ilmu ekonomi. Seperti itu, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian bisa lebih bersemangat dan tetap menjaga kesehatannya di kondisi yang sekarang. Sebelum kita akhiri, ada yang memimpin doa? Minta tolong Doni mimpin doa. Mari kita tundukkan kepala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Doni. Jadi cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di selanjutnya, di hari selanjutnya. Terima kasih atas kerjasama kalian. Terima kasih atas perhatian dan atensinya kalian. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu.